Salam sejahtera buat semuanya sahabat-sahabatku pemerhati channel Wartawan Injil. Baik kawan-kawan, pada kesempatan ini saya ingin memberi tanggapan atas pengajaran dari guru-guru pengajar Trinitas ketika membahas ayat perkataan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Ya. Jadi video ini secara khusus saya peruntukkan sebagai tanggapan atas pernyataan dari orang yang mengaku Kristen, juga mengaku pendeta, bahkan mengaku sebagai pendiri sekolah tinggi teologi di Jakarta yang bernama Welly Panden Solang. Ya. Jadi ceritanya begini kawan-kawan. Beberapa bulan yang lalu sempat diadakan acara debat via Zoom, aplikasi Zoom ya. Debat secara online antara Welly Panden Solang dengan rekan saya, Beni Irawan. Beni Irawan rekan saya memaparkan secara alkitabiah bahwa Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan Welly Panden Solang berusaha menjelaskan sedemikian rupa bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Dan dia mengajarkan Trinitas juga. Nah, di acara perdebatan antara Welly Panden Solang dengan Beni Irawan yang berlangsung sekitar 3 jam itu, sempat ada sesi tanya jawab khusus bagi audiens. Dan pada kesempatan itu saya sempat bertanya. Di sekitar setelah berjalan 2 jam 50 menit, saya sempat bertanya. Dan di sesi pertanyaan itu saya mengajukan pertanyaan terkait perkataan Yesus Kristus dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Di mana Yesus menunjuk kepada Bapa di surga sebagai engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Bahasa Inggrisnya, the only true God. Jesus point the Father and said, the only true God. Kalau dalam bahasa Yunaninya, Yesus menunjuk kepada Bapa sebagai ton monon aletinon theon. Ton monon, ya. The only aletinon theon, true God. Jadi Bapa oleh Yesus disebut sebagai satu-satunya Allah yang benar. Nah, ketika saya menanyakan itu kepada orang yang mengaku Kristen dan mengaku pendeta bernama Welly Panden Solang ini, dan Pak Welly memberikan jawaban yang sama sekali bukan menjelaskan. Jadi nanti saya cuplikan videonya ya. Sebentar lagi saya akan cuplikan videonya. Dan kita semua bisa menyaksikan bahwa jawaban dari seorang Welly Panden Solang pengajar Trinitas ketika menjelaskan Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 sama sekali bukan menjelaskan yang terjadi. Katanya menjelaskan tapi sama sekali bukan menjelaskan. Tapi justru merusak makna ayat. Jadi ketika seorang guru pengajar Trinitas berusaha dalam tanda kutip menjelaskan atau menerangkan ayat Yohanes 17 ayat 1 sampai 3, yang terjadi sama sekali bukan menerangkan. Menerangkan artinya membuat terang. Menjelaskan artinya membuat jadi jelas, sama sekali tidak. Tapi yang terjadi justru merusak makna ayat itu. Nah, tapi sebelum saya memberi tanggapan balik ya. Mengapa? Karena saya perlu memberi tanggapan balik karena ketika acara debat 3 jam yang berlangsung antara Beni Irawan dengan Welly Panden Solang kala itu, penanya, audien hanya boleh bertanya tetapi tidak bisa memberikan tanggapan balik. Tidak bisa, cuman boleh tanya 1 kali sudah. Nah, artinya dengan membuat video ini saya buat khusus, secara khusus sebagai jawaban, tanggapan balik atas pernyataan-pernyataan Welly Panden Solang terkait perkataan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Ya, tapi sebelum saya berikan tanggapan balik, mari kita saksikan sama-sama videonya, cuplikannya ya, cuplikannya berikut ini. Perhatikan baik-baik kawan-kawan. Kalau perlu diulangi lagi, didengar baik-baik bagaimana jawaban-jawaban Welly Panden Solang. Berikut ini videonya. Kita saksikan sama-sama ya. Saya lanjut ke wartawan Injil ini yang akan bertanya. Wartawan Injil, saya persilakan menyampaikan pertanyaannya.
Shalom, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Willy, salam kenal. Saya Franz Donald ya. Terima kasih buat acara ini, saya semangat sekali. Salam juga Pak Beni Irawan, apa kabar? Baik-baik ya. Langsung saja ke pertanyaan saya. Saya tujukan kepada dua orang. Saya mau Pak Willy jawab duluan, kemudian nanti Pak Beni. Tadi sempat disinggung tentang membahas Yohanes 17 ayat 1 dan 3. Ya. Jadi di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 itu adalah doanya Yesus. Bisa dibuka ya Pak Willy ya. Adalah doanya Yesus ketika Yesus jadi manusia di bumi. Di ayat 1 dikatakan Yesus menengadahkan tangan ke langit. Jadi Yesus di bumi doa kepada Allah Bapa di sorga. Sekali lagi ya, saya tekankan. Yesus di bumi manusia berdoa kepada Bapa di sorga. Dan di ayat 3, Yesus mengatakan, menunjuk kepada Bapa sebagai the only true God. Satu-satunya Allah yang benar. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Yesus menunjuk kepada Bapa di sorga sebagai engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Nah, kalau Pak Willy adalah seorang Kristen dan pengikut Yesus, dan Pak Willy betul-betul mengaku percaya kepada Yesus, bagaimana Pak Willy tadi bisa mengatakan bahwa iya betul, memang Bapa itu satu-satunya Allah yang benar. Tapi Yesus juga Allah. Yohanes 17 ayat 3, Yesus tidak mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah aku, Roh Kudus, dan engkau Bapa. Atau kamilah satu-satunya Allah yang benar. Tidak. Tapi ketika Yesus berbicara tentang the only true God, Yesus menunjuk kepada Bapa. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Nah, bagaimana? Tolong diperjelas Pak Willy. Tadi Pak Willy bilang, iya memang Bapa itu satu-satunya Allah yang benar. Tapi bukan berarti Yesus bukan Allah. Ini bagaimana? Anda ngerti satu-satunya enggak? Namanya satu, ini satu-satunya hidung saya, Pak. Bukan berarti, oh ini juga hidung saya. Ini juga hidung saya. Bukan begitu. Satu-satunya. The only true God. Just the Father. Ya, Anda sekian. bertanya, Terima kasih Pak Beli. Anda bertanya, pertahankan santun. Ya. Siap. Oke, cukup. Ya. Ya, baik ya. Jadi langsung saya tanggapi. Pernyataan Pak Willy, saya langsung tanggapi. Dan dalam kesempatan itu Pak Willy karena melihat gaya saya, cara saya bertanya, kemudian mungkin dianggap saya tidak santun dan tidak sopan. Nah, sahabat-sahabat, ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi di sini. Pertama, poin pertama, kita harus ingat, semua koruptor itu sopan dan santun. Semua penipu selalu caranya awal-awalnya sopan, santun, baik. Hati-hati. Artinya santun atau kesan terkesan sopan, terkesan santun tidak jaminan ada kebenaran dalam diri orang itu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Siapapun orang yang betul-betul pengikut Kristus, betul-betul Kristen sejati, sesungguhnya adalah orang yang sudah tidak lagi ingin atau haus penghormatan dari orang lain. Sekali lagi saya tekankan. Seorang pengikut Kristus sejati sudah tidak lagi terlalu pusing mempedulikan apa kata orang tentang saya. Atau orang harus menghormati saya. Orang harus sopan terhadap saya. Sudah tidak lagi. Mengapa? Karena seorang pengikut Kristus sejati adalah orang yang sudah memberikan harga dirinya, nama baiknya menjadi milik Kristus. Jadi orang yang sudah menjadi milik Kristus, dia sudah tidak lagi haus ingin dihormati oleh orang, ingin disantuni, disopani oleh orang lain. Tidak lagi. Mengapa? Karena dia akan bermental menjadi seperti pelayan.
menjadi yang terkecil. Bukan lagi ingin orang dihormati, tapi memang berbeda dengan orang-orang yang memiliki gelar-gelar di dunia ini. Apalagi bergelar pendeta, biasanya kan, oh Pak Pendeta, iya Pak Pendeta. Ya. Tidak semua, tapi banyak sekali orang yang bergelar pendeta, berjubah guru agama, ingin dihormati. Apalagi kalau gelarnya sarjana teologi, wah, pangkat dan gelarnya itu sudah minta dihormati. Jadi semua orang yang mengaku pengikut Kristus, mengaku Kristen, tapi Anda memasang gelar sarjana teologi, master teologi, doktor, profesor, Anda semua sebenarnya bukan pengikut Yesus yang sejati. Karena seorang pengikut Yesus sejati sudah tidak lagi peduli dengan hal-hal seperti itu. Pengikut Yesus sejati, ingat syarat-syarat menjadi Kristen. Sangat jelas tertulis di Alkitab. Seorang pengikut Yesus, seorang Kristen atau seorang murid Yesus harus rela melepaskan segala-galanya untuk ikut Yesus. Jadi kalau Anda belum melepaskan segala sesuatu, apalagi jabatan Anda, kemudian hasrat ingin dihormati orang, hasrat ingin dipuji orang, ingin dihargai orang, sudah pasti Anda pengikut Yesus palsu. Pengikut Yesus sejati adalah orang yang sudah menyerahkan jiwa dan raganya, harga dirinya, nama baiknya, cita-cita, bahkan segala-galanya untuk Kristus. Sehingga tidak lagi haus penghormatan dari manusia. Tidak lagi peduli apa kata orang. Tidak lagi berharap dari manusia. Yesaya 2 ayat 22. Dan Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap kepada manusia. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, orang-orang pengikut Yesus sejati sudah tidak lagi terlalu peduli apa kata orang tentang saya. Tidak lagi haus. Kamu kalau ngomong sama saya harus hormat lu ya. Harus yang sopan, yang santun ya. Nah, kalau ada orang masih seperti itu, sudah bisa dipastikan dia bukan Kristen sejati. Itu komentar saya yang pertama. Mari kita lanjutkan. Bapak mau nanya ke siapa? Ke saya atau ke Pak Beni? Pak Willy silakan jawab dulu, kemudian Pak Beni juga jawab. Terima kasih. Perhatikan kata satu, dengar baik-baik Bapak. Satu di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu ada dua istilah. Mono dengan heis. Biasanya kalau konteks jamak Tritunggal itu pakai heis. Aku dan Bapa adalah satu. Heis di sana. Tapi kalau mono itu only. Berarti ini Yesus sedang mengarah kepada pribadi lain. Ini lebih tegas bahwa Bapa bukan Yesus. Jadi ada dua pribadi di sini. Karena itu Yesus bilang Bapa Allah itu satu-satunya dalam konteks. Saya sudah berkali-kali katakan bahwa kalau Allah, Yesus sebut Allah itu konteksnya adalah oknum pertama Bapa. Oknum pertama. Kenapa dia bilang Allah oknum pertama? Karena dia tersendiri. Ya. Dan ini mono di sini. Bapak bisa cek. Bapak suara keras dari tadi cek aslinya. Ini mono. Sedangkan Bapak baca Kejadian ayat 17, pasal 17 ayat 22 dan 23, biarlah aku dan Bapa menjadi satu, bukan mono, tapi heis di sana atau mia. Itu berarti konteks kejamakan, satu dalam kejamakan. Kalau di sini mono, seperti di dalam Yohanes 3:16, Allah mengirim anaknya yang tunggal, mono bukan heis. Jadi Bapak suara keras, perhatikan teks itu. Di sini mono, di Yohanes 17 ayat 22-23 sama dengan Yohanes 10 ayat 30. Heis menunjuk pada satu jamak, kejamakan. Sedangkan ini teksnya seperti Yohanes 3:16, satu-satunya. Jadi kalau Yesus bilang satu-satunya itu konteksnya kawan, berteologi harus lihat konteks. Jangan pukul rata seolah-olah Yesus mengatakan, aku bukan Allah. Dari mana teologimu? Nah, dari apa yang disampaikan sebagai jawaban oleh Weli Pandensolang, sebenarnya dia justru menegaskan bahwa di ayat Yohanes 17 ayat 1-3 itu, yang disebut sebagai
the only true God atau satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Ya. Meskipun seorang Weli Pandensolang berusaha melipir-melipir ya, berdalih sedemikian rupa, tapi sebenarnya kelihatan sekali dia mengakui bahwa di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 yang disebut sebagai the only true God atau satu-satunya Allah yang benar itu menunjuk kepada Bapa. Bahkan dia menegaskan bahwa Bapa bukan Yesus ya, tapi ada dua pribadi yang berbeda. Ya. Jadi dua pribadi, yang satu Yesus dan yang satu adalah Allah Bapa. Jadi satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Nah, kemudian dalam komentarnya Weli juga mengatakan bahwa ada dua kata, dua istilah dia bilang. Heis dan monos. Nah, di ayat Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 itu adalah kata mono, bukan heis. Dia berbicara seolah-olah pendengarnya tidak paham, tidak tahu. Dikit-dikit dia mengatakan, Bapak suara keras, baca bahasa aslinya. Seolah-olah kita tidak bisa baca bahasa aslinya. Padahal siapapun kita yang mau tinggal buka biblos.com, kita ketik Yohanes 17 ayat 1 sampai 3, versi Greeknya, versi Yunani langsung muncul itu. Jadi frase satu-satunya Allah yang benar atau the only true God dalam Yohanes 17 ayat 3 itu, dalam versi Yunaninya siapapun, anak SD, SMP, SMA bisa tahu ketika buka biblos.com bahwa itu tertulis ton monon aletinon teon. Ya, jadi Pak dosen Weli nggak usah sok ngajari, sok pinter, paling ngerti bahasa Yunani, ngerti bahasa aslinya. Ya, anak SD zaman now, anak SMP bisa tahu sendiri bahasa aslinya Yohanes 17 ayat 3. Ton monon aletinon teon. Ton monon artinya the only atau satu-satunya. Aletinon teon, true God, Allah yang benar. Ya, jadi jelas dalam bahasa Yunani ton monon aletinon teon. Nah, di ayat satunya Yesus menyebut Pater, Father bahasa Inggrisnya. Bahasa Yunaninya Pater. Bahasa Indonesianya Bapa. Di ayat 3-nya disebut sebagai Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Jadi sudah jelas Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 tanpa penjelasan, tanpa penerangan. Kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa yang dimaksud sebagai satu-satunya Allah yang benar atau ton monon aletinon teon atau the only true God dalam ayat itu adalah menunjuk kepada Bapa. Bukan Trinitas, bukan Tritunggal. Tapi yang dimaksud oleh Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Itu sangat jelas. Nah, tetapi jawaban dari Pak Weli Pandensolang sama sekali bukan memberi penjelasan atau penerangan, tapi justru pembuletan. Ayat yang sudah jelas dikomentari oleh seorang Weli Pandensolang, guru Trinitas, bukan menjadi jelas, tapi menjadi rusak maknanya. Karena seorang Weli Pandensolang mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar memang Bapa. Tapi Yesus juga Allah yang benar. Nah, maka tadi di dalam video saya yang itu saya katakan, ini hidung saya, satu-satunya hidung saya. Tapi ini juga hidung saya. Kemudian saya ngangkat kaki, saya bilang, ini juga hidung saya. Ini kan bukan penjelasan, bukan penerangan, tapi pengerusakan makna. Itu yang pertama. Kemudian sahabat-sahabat, dalam jawabannya Weli Pandensolang dia juga berusaha mengalihkan. Kemudian dia menyodorkan kata his dalam bahasa Yunani, his yang artinya juga satu. Dan dia merujuk Yohanes 17 ayat 22 sampai 23 katanya. Saya akan bacakan baik-baik. Weli mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 22 sampai 23 bahwa Yesus satu dengan Bapa. His. Perhatikan baik-baik. Ayat
Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Persisnya 21 ya. 21 sampai 23. Bukan bicara tentang Yesus dan Bapa adalah satu. Bukan. Tetapi ayat itu mengatakan demikian. Saya bacakan. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa. Di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Perhatikan baik-baik. Jadi yang di dalam Yesus, di dalam Bapa itu bukan cuma Yesus, tapi mereka. Jadi murid-murid Yesus di dalam Yesus dan di dalam Bapa. Jadi bukan Yesus dan Bapa adalah satu. Kalau Yohanes 10 ayat 30 memang mengatakan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Tetapi di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23, Yesus tidak berbicara tentang Yesus dan Bapa adalah satu saja. Tapi Yesus bicara yang satu dengan Yesus dan Bapa adalah murid-muridnya. Mereka menjadi satu. Mereka juga di dalam kita, kata Yesus. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Perhatikan ayat 23. Aku di dalam mereka. Jadi Yesus bilang, aku di dalam mereka. Yesus di dalam mana? Di dalam murid-muridnya. Dan engkau di dalam aku. Bapa di dalam aku. Bapa di dalam Yesus ya. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 bukan menegaskan kesatuan Yesus dengan Bapa saja, bukan. Tapi kesatuan antara Yesus, Bapa dan para murid. Ya. Jadi memang di ayat itu memakai kata heis, satu. Tapi satu atau heis di situ bukan trinitas, ingat. Bukan Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus, bukan. Di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 menegaskan kesatuan antara para murid Yesus yang jumlahnya banyak bersatu dengan Yesus dan bersatu dengan Bapa. Jadi bukan trinitas, tapi kesatuan antara semua murid-murid Yesus yang bersatu di dalam Bapa dan di dalam Yesus. Ya. Jadi penjelasan Welly Panden Solang dalam hari ini sangat tidak alkitabiah. Tidak alkitabiah ketika dia mencomot Yohanes 17 ayat 22 ayat sampai 23 untuk membuktikan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Bukan. Ayat itu menegaskan bahwa bukan hanya Yesus dan Bapa yang satu. Memang Yesus dan Bapa adalah satu, tetapi ayat itu tidak berbicara begitu. Ayat itu berbicara bahwa mereka jadi murid-murid Yesus satu dengan Yesus dan satu dengan Bapa. Ya, bukan trinitas, tapi kesatuan antara murid-murid Yesus dengan Bapa dan dengan Yesus. Itu poin kedua. Baik, kita dengarkan videonya berikut ini. Ya, Yesus mengatakan dia dalam konteks penyelamat itu manusia, Bapa di atas, satu-satunya Allah. Memang Bapa itu Allah. Dalam konteks Yesus manusia, dia bukan Allah. Bapak paham tuh? Dalam konteks Yesus sebagai manusia, Yesus bukan Allah. Karena Allah tidak pernah mati. Di dalam 1 Petrus 3:18 yang mati itu manusia. Dalam Efesus 2 ayat 15 yang mati adalah manusia, bukan Allah. Jadi kalau dia katakan Allah satu-satunya itu Bapa. Ya, ini mono. Bapak jangan cek di ayat 3-nya. Periksa di ayat 22-23. Bukan mono dipakai di sana. Heis. Itu satu jamak. Itu ekhad. Seperti di dalam Ulangan 6 ayat 4. Jelas, Pak? Okay. Jadi satu-satunya Allah yang benar Bapa atau bukan, Pak? Bapa Allah. Ya, Allah dalam konteks yang benar satu-satunya itu pribadi Bapa. Ya, sudah cukup. Yesus berbicara bukan dari segi ilahi. Yesus berbicara dari segi kemanusiaan. Waktu Yesus bicara dari segi kemanusiaan, dia bukan Allah. Harus Bapak bedakan. Unitarianisme ini tidak bisa bedakan mana Allah, mana pribadi, mana manusia. Itu, Pak. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Welly Panden Solang itu, kita bisa menangkap bahwa sebenarnya Welly setuju dalam hatinya bahwa satu-satunya Allah yang benar yang dimaksud dalam Yohanes 17 ayat 1-3 adalah
Bapa. Bukan Yesus, bukan Roh Kudus. Sekali lagi saya ulangi ya. Sebenarnya dalam hati nuraninya Weli Panden Solang paham bahwa satu-satunya Allah yang benar atau ton monon aletinon theon atau the only true God yang dimaksud dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 itu adalah Bapa. Dalam hal ini sepakat, Weli sepakat bahwa Yesus menunjuk Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar atau ton monon aletinon theon. Tetapi karena dia juga ingin mengajarkan atau Weli ingin memberikan doktrin bahwa Yesus juga Allah yang benar, maka sebenarnya pernyataan Weli justru membantah dirinya sendiri ketika mengatakan iya satu-satunya Allah yang benar memang Bapa, tapi Yesus juga Allah yang benar. Kemudian dia lagi-lagi menyodorkan ayat Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Teman-teman bisa cek dan baca sendiri ayat itu. Dalam ayat 21 tepatnya, 21 sampai 23. Itu Yesus bukan bicara tentang kesatuan antara dirinya dengan Bapa saja, bukan. Tapi kesatuan antara dirinya dengan Allah Bapa juga dengan murid-muridnya. Jadi heis atau kata satu dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 bukan kesatuan antara Yesus dan Bapa saja, bukan. Tapi kesatuan antara murid-murid Yesus bersatu dengan Yesus dan bersatu dengan Bapa. Jadi jelas ketika seorang Weli Panden Solang berusaha membantah ayat Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 agar bermakna Bapa bukan cuma satu-satunya Allah yang benar, tapi Yesus juga Allah yang benar. Kemudian dia mengutip Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Terbukti dia salah kutip. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 tidak berbicara Yesus dan Bapa adalah satu, tidak. Tapi bicara tentang para murid, Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, jadi salah kutip dia. Doktor, entah ini gelarnya doktor atau STH atau apa saya nggak tahu ya. Tapi dosen satu ini, dosen sekolah tinggi teologi ini sudah salah kutip. Hanya karena berusaha menjelaskan yang sebenarnya bukan menjelaskan, tapi merusak makna ayat. Dengan mengutip Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 secara serampangan. Hanya demi mengklaim bahwa Yesus juga Allah yang benar. Padahal Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 sangat terang benderang menunjukkan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Bukan Yesus, bukan Roh Kudus. Kemudian apakah Yesus adalah juga termasuk Allah? Jangankan Yesus, Nabi Musa juga dalam Keluaran 7 ayat 1 bisa disebut sebagai Allah. Kalau hanya disebut sebagai Allah. Sebab di dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai 35 Yesus sendiri menjelaskan kepada siapa firman disampaikan boleh disebut Allah. Jadi sebagai penerima dan penyampai firman orang bisa disebut sebagai Allah. Maka dari itu Nabi Musa di dalam Keluaran 7 ayat 1 Nabi Musa menerima firman dari Allah kemudian menyampaikan firman kepada Fir'aun. Maka dalam hal itu Musa diangkat sebagai Allah bagi Fir'aun. Keluaran 7 ayat 1. Kemudian hakim-hakim dalam perjanjian lama. Keluaran 21 ayat 6. Keluaran 22 ayat 8 sampai 9. Hakim-hakim juga disebut sebagai Allah. Bahkan Paulus ketika digigit ular nggak mati juga disebut sebagai Theos. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Iblis pun juga disebut sebagai Allah atau Theos atau dewa atau yang ilahi. Ilah. Iblis ya juga disebut sebagai Allah. Nah, jadi bahasa Alkitab ketika berbicara tentang Theos atau Elohim atau Allah, banyak pihak yang bisa disebut sebagai Allah. Tapi konteksnya ketika kita berbicara tentang satu-satunya Allah yang benar atau ton monon aletinon theon dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Itu jelas bukan Yesus, bukan Roh Kudus, bukan Paulus, bukan Musa, bukan para malaikat, bukan hakim-hakim, bukan. Tapi satu-satunya Allah yang benar hanyalah Bapa. Clear? Ya, baik sekarang kita lanjutkan komentar berikutnya dari Pak Beni Irawan menanggapi pertanyaan saya tadi sekaligus menyinggung pernyataan dari Pak Weli Panden Solang.
berikut ini. Itu Pak. Oke, giliran saya ya. Jadi saya rasa Trinitarian punya masalah yang besar di ayat ini ya. Jadi ada 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Anggaplah saya menerima bahwa Yesusnya manusia. Ya semestinya Yesus berkata Allah itu masih ada Bapa, masih ada Roh Kudus, gitu kan? Tapi faktanya Yesus berkata Allah yang benar itu cuma satu, yaitu Bapa. Nah, Yesus berkata bahwa dia adalah utusannya. Seringkali saya dihadapkan pada masalah, itu bukan berarti Yesus berkata dia bukan Allah. Loh, dengan mengatakan diri utusan itu tidak perlu dipertegas lagi, berarti dia bukanlah tokoh utama. Kalau dia utusan Allah, berarti dia bukan Allah. Putus. Jadi saya rasa cukup jelas. Allah yang benar itu hanya satu, yaitu Bapa. Ya, kalau hanya alasannya tentang saat itu Yesus jadi manusia, Trinitarian punya PR, kemana Roh Kudus? Gitu. Terima kasih. Cukup Pak Beni ya. Ya, kita sudah melewati waktu nih. Terima kasih Pak Albert. Terima kasih. Ya, baik kawan-kawan. Komentar Pak Beni mempertegas ya bahwa dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 itu bukan hanya Yesus berbicara tentang Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Tapi Yesus juga mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai utusan dari satu-satunya Allah yang benar itu. Nah, dengan demikian sudah sangat jelas. Yesus bukan Allah yang benar dalam konteks itu. Allah yang benar itu adalah Bapa. Ya, di komentar saya sebelumnya tadi sudah bilang bahwa memang dalam Alkitab ada banyak yang bisa disebut sebagai Theos atau Elohim. Kalau terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, Allah. Nabi Musa bisa disebut sebagai Allah dalam Keluaran 7 ayat 1. Hakim-hakim dalam Keluaran 21 dan Keluaran 22 disebut sebagai Allah juga. Malaikat yang bergumul dengan Yakub juga disebut sebagai Allah. Malaikat yang menemui Musa di semak belukar juga disebut sebagai Allah. Makhluk-makhluk surgawi dalam Mazmur 82 ayat 1 dan ayat 6 juga disebut sebagai para Allah. Maka di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 ada tertulis, memang ada banyak yang bisa disebut Allah dan Tuhan, baik di langit atau di surga maupun di bumi. Jadi ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah. Tetapi di ayat 6-nya, 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus menegaskan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, jadi pernyataan Rasul Paulus ini selaras dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 tadi. Ton monon aletinon theon, atau the only true God, satu-satunya Theos, satu-satunya God, satu-satunya Allah yang benar. Yang dimaksud adalah Bapa. Jadi meskipun boleh Yesus sebagai penyampai firman disebut juga sebagai Allah, boleh. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 34-35 Yesus sendiri mengatakan penyampai pemberita firman boleh disebut Allah. Dan dibuktikan Musa dalam Keluaran 7 ayat 1 disebut sebagai Allah. Hakim-hakim sebagai wakil Allah juga disebut sebagai Allah. Bahkan malaikat-malaikat juga disebut sebagai para Allah. Tetapi konteksnya ketika berbicara tentang ton monon aletinon theon, atau the only true God, atau satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah yang sejati itu yang mana? Jawabannya hanya satu, yaitu Bapa. Ya, bukan yang lain. Jadi sangat jelas sahabat-sahabatku. Ya, sangat jelas, very clear. Maka tadi Pak Beni memberikan PR bagi guru-guru pengajar Trinitarian. Kalau dalam Yohanes 17 ayat 1-3, oke, Yesus adalah Allah yang jadi manusia, misalkan gitu ya. Nah, harusnya Yesus menunjuk satu-satunya Allah yang benar kalau memang Trinitas. Harusnya Roh Kudus dan Bapa. Harusnya kan begitu. Tapi Yesus hanya menunjuk Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kemudian juga mari saya tambahkan ya tanggapan atas komentar Willy Panden Solang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, bagian dari Trinitas yang menjelma jadi manusia. Sehingga pada saat jadi manusia ya dia manusia. Willy berulang kali menekankan bahwa Yesus bukan Allah ketika jadi manusia.
Jadi dalam hal ini sebenarnya Wesley mematahkan doktrinnya sendiri. Bahwa di dalam konsili Kalsedon tahun 451 ditetapkan oleh gereja purba bahwa Yesus 100% Allah, 100% manusia. Nah, ternyata Wesley tidak berpandangan seperti itu ya. Bagi Wesley, Yesus ketika jadi manusia ya manusia saja, tidak ada Allahnya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian di komentar yang pertama tadi saya sempat terlewatkan ya. Wesley juga mengatakan teologi siapa itu yang mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Justru saya balik pertanyaan kepada Anda, Wesley Pandensolang. Teologi dari mana Anda? Kok bisa-bisanya mengatakan bahwa Yesus juga satu-satunya Allah yang benar itu bagaimana ceritanya? Jadi saya yang harus bertanya kepada Anda. Yesus sendiri mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Tapi Anda mengatakan bahwa satu-satunya yang benar juga Yesus, juga Roh Kudus, juga Bapa. Itu teologi dari mana? Dan saya bantu Anda jawab. Teologi yang mengatakan bahwa Yesus juga Allah yang benar, itu hasil keputusan Konsili Nikea tahun 325 Masehi. Dan yang mengatakan bahwa Roh Kudus juga Allah, itu adalah hasil keputusan Konsili Konstantinopel tahun 381. Jadi Konsili Nikea masih duinitas. Belum Roh Kudus jadi Allah, belum. Tapi Konstantinopel 381 mengesahkan Roh Kudus juga Allah. Jadi Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus. Jadi Trinitas. Ya. Jadi teologi dari mana? Dari konsili-konsili itu yang menciptakan Trinitas. Dan itu yang Anda ikuti, Pak Wesley Pandensolang. Anda bukan ikut Alkitab. Kemudian yang terakhir, Anda juga mengatakan bahwa Yesus menjelma menjadi manusia adalah Allah. Nah, setelah Yesus terangkat ke surga, pasti Anda akan mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri kan? Sementara kesaksian Alkitab ketika berbicara tentang Yesus sudah di surga, sudah bukan manusia lagi. Alkitab sangat jelas, Yesus berada di sebelah kanan Allah. Ya, ada 13 ayat dalam Alkitab Perjanjian Baru mengatakan bahwa Yesus di surga ada di sebelahnya Allah yang Maha Kuasa. Dan di kitab Wahyu, ketika Yesus memberikan wahyu, dalam Wahyu 1 ayat 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi kitab Wahyu sejak pasal 1 ayat 1 sudah membedakan antara Allah dengan Yesus. Yesus adalah penerima wahyu. Dan Allah Bapa adalah pemberi wahyu. Dan sepanjang kitab Wahyu kalau kita baca dengan teliti kita tahu Yesus di dalam surga tetap sebagai anak Allah, bukan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Jadi artinya baik Yesus sebelum jadi manusia, pada saat jadi manusia, dan setelah bukan manusia lagi, Yesus tetap sama, yaitu sebagai anak Allah, bukan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Baik sahabat-sahabat, sekian komentar saya, tanggapan saya atas video dari Wesley Pandensolang. Terima kasih buat siapapun yang mau menonton dan mungkin mau membagikan video dalam channel ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Shalom.